Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 121, yang pakai kitab berapa itu? 65. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa qad takallama sahibu kitabi awarifil ma'arifi fil qabdi wal basdi bi kalamin badi'in tawilin taraktu naqlahu hahuna ikhtisaran faman aradahu falyanzurhu hunaka. Wa qad takallama sahibu kitabi awarifil ma'arif, dan sungguh telah menjelaskan oleh tuan penyusun pengarang kitab Awariful Ma'arif tentang bahasan qabdu dan bastu, tentang bahasan khauf dan roja, bikalamin badi'in, dengan kalimat yang sangat indah, tawilin, yang amat panjang bahasannya. Taraktu naqlahu hahuna, aku tidak kutip penjelasannya itu di sini, ikhtisaron, untuk meringkas bahasan. Faman aradahu falyanzurhu hunaka, siapa yang ingin memperdalam bahasan tentang qabdu dan bastu, rojak dan khauf, falyanzurhu hunaka, maka silakan baca sendiri kitabnya. Maka silahkan lihat bahasannya di kitab Awariful Ma'arif. Monggo, kalau mau pengen lebih paham tentang qabdu dan bastu, baca kitab Awariful Ma'arif. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wala yaqifu ala hududil adabi fil basdi illa qalilun. Ini hikmah baru ya. Al-arifuna, orang yang sudah ma'rifah, orang-orang arif, idza busitu, apabila dibeset, busitu, ada nelpon. Idza busitu, apabila diberikan kelapangan, akhwafu minhum, itu lebih menakutkan dari mereka, idza qubidu, dibanding apabila mereka diberikan kesulitan, dibanding apabila mereka diberikan kesempitan.
buat orang-orang arif diberikan kelapangan itu lebih menakutkan dibanding kalau mereka diberikan kesempitan. Oh, ibu. Emang di mana gue enakan yang sempit dibanding yang udah. Udah paham bener orang udah. Apabila diberikan kelapangan lebih menakutkan dibanding apabila mereka diberikan kesempitan. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa tolil. Dan tidak ada yang tetap dalam batasan-batasan adab di dalam kondisi lapang illa tolilun, kecuali hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang bisa tetap menjaga adabnya kepada Allah ketika diberikan kelapangan. Udah tuh jelas. Apa bagus? Jelas ya? Itu hikmahnya. Apa Ustaz? Cukup kan dulu itu? Udah paham pada? Innama ishtadda khawful arifina fil basti ma la yashtaddu fil qabdi min qibali mula amatihi lihawa anfusihim bikhilafil qabdi. Innama ishtadda khawful arifina, sesungguhnya menjadi sangat besar rasa takut orang-orang arif di dalam kelapangan yang tidak sama rasa takutnya itu ketika mereka berada di dalam kesempitan. Min qibali mula amatihi lihawa anfusihim, dari sisi karena kelapangan itu lebih cocok bagi hawa nafsu mereka. Bikhilafil qabdi, berbeda dengan apabila mereka diberikan kesempitan. Udah itu, pada paham? Susah diri, Pak Guru. Kelapangan sama kesempitan. Biasanya kebanyakan kita kalau lagi dikasih kesempitan atau kesusahan atau kesulitan, itu ama ibadah rada rajin. Apa nung? Bang Kismono lagi ada hajat, lagi butuh banget, lagi ada hajat, datang ke tempat saya, dikasih amalan 1000, kagak pakai mikir, kalau dia siap mungkin kapan ini mau bacanya, mungkin pagi atau malam atau sore, bersiap-siap aja. Lagi kesulitan, lagi susah, coba lagi lapang, duit lagi banyak, hajat lagi nggak ada, gitu. Kita kasih, Bang Gis, ini baca 100 ya, banyak amat sih, nggak sempet, pulang kerja udah sore, kapan bacanya ini ya? Saya punya teman lagi susah, kapan aja kita telepon, Bang, ntar malam ke rumah ya, siap Guru,
Insya Allah jam sekian saya nyampe. Lah begitu udah mulai dapat kerjaan, udah mulai rada enak, kehidupannya, ekonominya lumayan. Sekarang mah ditelepon, besok aja bisa nggak guru? Nawar. Apa guys? Lagi ngalamin susah, lagi ngalamin sempit, kapan aja. Apa ibu? Kapan aja ditelepon, siap berangkat. Begitu ngalamin lanjut ke lapangan sedikit, udah mulai nawar. Lagi sibuk banget ini saya, besok aja ya. Apa ibu? Ya contohnya begini aja dah, mengaji udin. Misalkan warungnya lagi dikasih sepi sama Allah. Nah itu jam 10 udah standby di majlis, lagi sepi. Setelah 10 udah tutup dia. Nah coba lagi dikasih rame, dikasih lapang. Yang ada kok malam Jumat kagak bisa hadir ini, kelapa turun gitu. Apaan? Kecapean dari pagi nggak langsung. Ziarah ngikut malam Senin, malam Jumat datang, malam Sabtu ngopi di sahur. Lagi kosong agenda. Coba dikasih lapang sama Allah. Job lumayan lagi dikasih banyak kan. Udah Jumat kagak, malam Sabtu kagak, malam Senin kagak. Makanya buat orang arif dikasih kelapangan itu lebih menakutkan dibanding dikasih kesempitan oleh Allah. Kalau dikasih kesempitan, yang ada itu mendorong kita untuk makin dekat dengan Allah. Kebanyakan begitu. Begitu dikasih lapang, kebanyakan lupanya Allah. Lagi dikasih sempit mah, lagi nggak ada kerjaan, usaha juga lagi kagak ada. Itu asal begitu aja langsung di masjid adanya. Coba begitu lagi dikasih lapang, usaha lagi lancar namanya. Tugas pasangan lagi banyak. Kalau belum setengah 6 belum sholat itu. Bagus. Gitu. Makanya buat orang arif dikasih kelapangan lebih menakutkan dibanding kalau dikasih kesempitan. Lagi dikasih sakit, yang keingetan mati mulu. Pengennya ibadah, sholat juga pengennya di awal waktu, takut tahu kagak nyampe umurnya. Lagi dikasih sehat, lupa. Udah. Biasa ngaji mau besok masih bisa. Udah sekarang absen dulu dah, gitu. Lagi sehat. Kemudian apa Ya dua-duanya dari Allah, dikasih kelapangan ya dari Allah, dikasih kesempitan ya dari Allah. Dua-duanya ujian dari Allah. Gitu. Kalau dikasih kelapangan, kita tetap bisa menjaga adab kita kepada Allah atau enggak? Dikasih kesempitan ya juga begitu. Kita masih tetap ingat sama Allah apa enggak? Dua-duanya ujian buat kita. Begitu makanya. Makanya kebanyakan kalau dikasih kesempitan, kita ini lebih bisa rajin ibadahnya dibanding kalau dikasih kelapangan. Makanya Bang Ipul habis maghrib masih sempat ngajarin bocah, karena nggak ada kerjaan dia.
Coba kalau ada kerjaan, ada panggilan hadroh aja, udah libur ngajinya. Atau duitnya lebih banyak, udah jalan-jalan main gitu. Dasar ngajar bocah besok-besok bisa lagi gitu. Apa lu? Bocah liburin girang. Karena dikasih kesempitan. Makanya tadi buat orang arif dikasih ke lapangan itu lebih menakutkan dibanding dikasih kesempitan. Karena biasanya kalau dikasih lapang, nafsu kita malah merasa enak, merasa nyaman. Min kibali mula amatihi li hawa anfusihi. Kenapa kelapangan itu lebih menakutkan? Karena itu lebih disukai oleh hawa nafsu kita, oleh nafsu kita. Enak kalau dikasih ke lapangan. Ujung-ujungnya kadang kita jadi lupa sama tugas-tugas kita karena dikasih lapang. Amor. Ya kan banyak contohnya teman-teman kita yang lagi susah mah bisa zikir tiap malam di saung saya bisa selama sebulan 2 bulan zikir di saung saya bisa. Lagi ngalamin susah, begitu udah pada mulai dapat kerjaan, bisa usaha, yang mulai enggak jangan habis zikir di saung ngaji kok jarang-jarang ngomongnya kan begitu. Itu ujian dari Allah. Emang dikasih kelapangan dan dikasih kesulitan. Cuma biasanya kalau dikasih kelapangan banyak dari kita yang gagal dengan ujian itu. Kalau ibaratnya dulu ada lomba bikin jatuh monyet dari pohon kan begitu. Ditiup angin yang kencang, bukan jatuh, bukan malah makin kencang pegangannya. Kadang kita begitu dikasih kesulitan. Kencang tuh pegangannya sama Allah, zikir makin rajin, ibadah makin rajin. Jatuhnya cuma gara-gara angin sepoi-sepoi gitu, pelan-pelan. Ngantuk jadinya, lepas pegangannya. Kebanyakan kita begitu. Lagi ngalamin susah, kita punya duit 20.000, kita sedekahin semua, bisa itu, kuat. Emang duit segitu-gitunya, emang sengaja buat mancing, begitu. Bisa itu. Nah coba begitu duitnya banyak. Coba dah dia tetap bisa nyedekain semua atau enggak? Jangan ada semua dengan jumlah yang sama 20.000, tetap aja berat. Lagi susah mah sedekah 20.000, 50.000 bisa kuat. Giliran udah banyak duitnya segitu mikir. Itu yang bikin kelapangan itu menakutkan buat orang-orang arif. Karena banyak orang yang gagal dengan ujian seperti itu, ujian kelapangan. Apalagi emang biasanya itu nafsu kita demen banget kalau kita dikasih ke lapangan, resep nafsu kita. Kama sayaquluhul muallifu, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh tuan muallif. Fayakhafuna hina idin min ruju'ihim ilaihi wa dhaqihim li ta'mi nufusihim. Maka mereka merasa takut ketika itu min ruju'ihim ilaihi, dari berbaliknya mereka kepada nafsu mereka, wa dhaqihim li ta'mi nufusihim, dan mereka akhirnya merasakan lezatnya mengikuti nafsu. Karena begitu kita udah ngerasain enaknya ngikutin nafsu, udah bisa ketagihan, keterusan. Awalnya sekali-kali udah malam ini gak ngajar dulu, sekali-kali kita pergi dulu, udah
besok dia keterusan keenakan, bisik-bisik ntar absen lagi. Bang Gis sekali-kali nggak datang dulu malam ini ngaji, udah. Ntar gue lama-lama keterusan, enak juga gini kan, malam tidur. Karena sudah merasakan lezatnya mengikuti nafsu. Kalau yang udah lama nggak datang, yang ada malah kenceng dorongannya buat hadir. Udah lama ini kagak datang, pengen buat hadir rasanya. Tapi yang udah sering datang tiap malam, dikasih kelapangan oleh Allah, bisa datang ke majelis tiap ada jadwal pengajian, itu bisa jadi malah muncul nafsunya. Kan udah sering datang, udah sekali-kali mau nggak apa-apa kali nggak datang. Ujung-ujungnya dia coba dah sekali-sekali nggak datang aja, lama-lama keterusan. Udah ngerasain enaknya ngikutin nafsu. Hina idin fayakhafuna hina idin min ruju'ihim ilaihi wa dhaqihim li ta'min nufusihim. Apalagi emang kebanyakan semuanya ini terjadi emang dasarnya coba-coba sekali-sekali. Sekali-sekali coba-coba coba-coba. Ya, lama-lama keterusan, udah ngerasain enaknya keterusan, ketagihan. Ini jangan sampai. Kalau lagi dikasih kelapangan oleh Allah, jangan sampai kita tergoda oleh bujukan nafsu kita, yang bikin akhirnya kita tergelincir, jatuh lagi. Wadhihim li ta'min nufusihim. Wa fi dzalika at-tardu wal bu'du. Dan pada yang demikian itu, dia akan terusir dan akan dijauhkan dari Allah. Karena udah ngikutin nafsunya lagi, padahal udah diberikan anugerah berupa kelapangan, tapi dia malah ngikutin nafsunya lagi, ujung-ujungnya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Khawatirnya begitu. Apa Ibu? Iklan. Udah tuh ya. Kalau kita lagi dikasih kelapangan, jangan sampai kita tergoda oleh bujukan hawa nafsu kita. Meskipun hanya sekali jangan sampai. Takutnya itu malah yang membuat kita terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Biasanya bener banget, biasanya jujur banget. Pakai nyobain sekali-kali ngikutin kayak orang-orang, udah ntar gua dikit-dikit ketagihan dengan kayak enak. Bang Ipul biasanya ngajar ngaji, tahu-tahu ada undangan suruh ceramah. Biasanya ngajar ngaji kagak ada duitnya, pas itu ceramah sekali ceramah, mulai udah ngerasain gede juga nih. Banyak juga nih, tebal juga ya. Tergoda ada akhirnya, bocah di rumah ditinggal, tergoda oleh bujukan nafsu, akhirnya terusir dan dijauhkan dari rahmat. Ngerinya begitu doang kalau tadi. Dan itu yang bikin bersisok celaka kan. Mau coba maksiat sedikit, bahasan cuma 11 minumnya gitu. Akhirnya sampai meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.
Wa qad kataba Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi ilal Junaid radhiyallahu ta'ala anhuma la adzaqallahu ta'ma nafsika fa innaka in dhuqtaha la tadhuqu ba'daha khairan abada. Imam Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi pernah menulis surat untuk Imam Al-Junaidi radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam suratnya beliau berpesan, la adzaqallahu ta'ma nafsika. Semoga Allah tidak pernah membiarkan dirimu merasakan lezatnya mengikuti keinginan nafsu. Fa innaka in dhuqtaha la tadhuqu ba'daha khairan abada. Karena sekali saja kamu merasakan lezatnya mengikuti nafsu, kamu tidak akan lagi merasakan nikmatnya kebaikan selama-lamanya. Ya kita juga, saya rasa udah banyak yang ngalamin. Dulu udah pernah ngerasain nikmatnya ibadah, ngerasain nikmatnya zikir. Karena kemudian kita berbalik males lagi, ngikutin nafsu lagi. Yang tadi udah bisa ngerasain nikmatnya zikir, akhirnya hilang nikmat itu. Kita ulangin dah, berusaha pengen kayak dulu lagi nikmatnya. Susah, sulit. Karena begitu kenyataannya. Induk tahala taduku ba'daha khairan. Kalau kamu sudah merasakan nikmatnya ngikutin nafsu, lezatnya ngikutin nafsu, kamu tidak akan lagi merasakan lezatnya kebaikan selama-lamanya. Susah buat balikin kayak dulu lagi, susah. Bisa sholat sampai nangis, sampai khusyuk, sampai terbang rasanya, saking ngantuknya. Begitu kita ngikutin nafsu sedikit aja hilang langsung rasa itu semua. Kita balikin lagi pengen rasain kayak dulu, nggak bisa, susah. Bang Ipul cinta banget sama Popio, cinta banget. Tahu-tahu sekali aja berkhianat, udah rasa itu nggak akan kembali utuh kayak biasa. Cie. Contoh. Takut ditibain soalnya. Wa min tamma yata'akkadu alaihim fi dzalika mulazamatul adabi wa dawamul inqibadi wal inkisari. Wa dzalika amrun asirun fi hadzal hal. Dan dari sini menjadi kuatlah atas mereka dalam kondisi lapang itu untuk terus menerapkan adab dan selalu merasa rendah dan hancur di hadapan Allah. Malah mereka makin hati-hati lagi. Kalau dikasih kelapangan oleh Allah, malah mereka makin hati-hati, makin memperhatikan adab kepada Allah. Semakin merasa dirinya rendah, semakin merasa dirinya hancur, nggak bisa apa-apa. Karena tadi saking takutnya jangan sampai terpleset ketika dikasih kelapangan ini malah terpleset. Takutnya begitu. Makanya mereka makin memperkuat adabnya kepada Allah. Itu makin hati-hati dalam melangkah. Karena begitu terpleset dia ngikutin nafsunya sekali aja, hilang itu rasa nikmatnya ibadah yang selama ini mereka rasakan, hilang. Wadzalika amrun asirun fi hadzal hal.
Dan itu sesuatu yang sangat sulit dalam kondisi seperti ini. Lagi-lagi tadi, karena biasanya orang kalau dikasih kelapangan oleh Allah banyaknya lupa. Yang ada adabnya kepada Allah malah ditinggalkan. Kebanyakan begitu. Walidzalika la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Dan karena hal yang demikian, hanya sedikit orang yang bisa tetap menjaga batasan-batasan adabnya di dalam kelapangan. Jadi illa qalilunnya kita artikan duluan tuh. Hanya sedikit orang yang bisa tetap menjaga batasan-batasan adabnya di dalam kelapangan. Kama qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diucapkan oleh Tuan Muallif rahimahullahu ta'ala. Wa qad qila qif 'alal bisati wa iyyaka wal imbisat. Dan ada ulama yang berkata, tetaplah berdiri di atas kelapangan, tapi waspadalah, jangan sampai kalian merasa terlalu gembira. Karena kalau terlalu gembira, ujung-ujungnya lupa, lalai. Ya bukan berarti kita dalam hidup ini pengennya sulit terus, enggak. Malah alhamdulillah kalau Allah kasih kelapangan buat kita. Cuma jangan sampai lupa diri kalau dikasih kelapangan. Perhatikan adab kita kepada Allah kalau lagi dikasih lapang. Bisa enggak ketika kita lagi dikasih sulit, ibadahnya rajin, begitu dikasih lapang tetap rajin? Bisa enggak menjaga diri kita seperti itu? Kayak sekarang misalkan saya lagi ngebangun karena butuh banyak kiriman, wiridnya kenceng. Bisa enggak ntar pas begitu selesai wiridnya tetap kenceng? Kan begitu. Ya itu kan ujiannya di situ. Bisa enggak tetap istiqomah kayak begitu? Apa aja deh? Apa mau? Bisa enggak? Lagi susah, Bang Ipul sama bini sampai makan sepiring berdua. Oh, bukan mesra, bukan. Itu yang harus kita jaga. Gimana caranya dalam kondisi sempit atau kondisi lapang, ada kita kepada Allah tetap terjaga. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan lupa, jangan sampai lagi sempit mah rasa-rasanya buat ibadah semangat, rajin, begitu dikasih lapang sedikit langsung kendor semua, semangatnya langsung kendor. Jangan sampai seperti itu. Wa qala rajulun li Abi Muhammad al-Jariri radhiyallahu an, kuntu ala bisatil unsi wa futiha alayya tariqul basdi fazalaltu zallatan fahujjibtu an maqami fa kaifas sabilu ilaihi dullani alal wusuli ila ma kuntu alaihi. Ada seseorang yang berkata kepada Imam Abi Muhammad al-Jariri radhiyallahu an, orang itu bilang, saya pernah merasakan begitu nikmatnya bermesraan dengan Allah.
begitu nikmatnya bermunajat kepada Allah. Tapi kemudian aku dibukakan pintu kelapangan oleh Allah. Sebelumnya lagi ngalamin susah, lagi dikasih kesempitan, kesulitan, merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Kemudian aku dibukakan pintu kelapangan, pazalal tuzalatan, akhirnya aku terpeleset. Yang tadinya rajin ibadah, semangat ibadahnya, semua dikerjakan sesuai tuntunan, zikir nggak ditinggal, ngaji nggak ditinggal, semua dikerjain. Pas dikasih kelapangan sedikit, langsung terpeleset. Sholat tadinya tasbihnya 3 jadi 1, tadinya 20 menit jadi 5 menit, zikir tadinya 165 tinggalan 3, sampai kagak bisa. Tadinya ngaji nggak pernah absen, malam Rebo, malam Minggu, kapan aja dia ngaji datang. Dikasih kelapangan mulai dah ngilang. Yang tadinya seminggu hadir terus jadi 11 kali hadirnya. Zalaltu zalatan fahujibtu an maqomi, aku dihijab dari makomku. Yang tadi udah merasakan nikmatnya munajat, dihijab dari itu, hilang rasanya. Pakai pas sabiru ilaihi, bagaimana caranya aku bisa sampai ke posisi itu lagi? Dullani alal wusuli ila ma kuntu alaihi, tolong tunjukkan cara untukku agar bisa kembali sampai ke posisi yang sebelumnya aku rasakan. Sampai nanya itu, saya dulu pernah ngerasain nikmatnya ibadah, cuma saya pernah keliru, kepleset, lupa, lalai sama Allah. Gimana ya caranya bisa kayak dulu lagi, gimana ya? Oh itu saking bahayanya tuh. Karena tadi kebanyakan orang begitu dikasih kelapangan, yang ada malah lalai akhirnya. Itu bahayanya di situ. Maka kebanyakan kita dikasih ujian sulit, dikasih kesulitan oleh Allah, bisa sabar, bisa tetap ibadah. Tapi begitu dikasih kelapangan, banyak yang lupa. Lagi kagak punya duit mah nggak pernah kepikiran pengen jalan-jalan ke puncak, pengen nyari tempat makan yang enak, kagak pernah kepikiran. Kagak ada duitnya kok. Lah begitu punya duit dikit, langsung apa aja dipengenin. Jalan-jalan sono enak kali. Ujung-ujungnya yang tadinya asal malam Rebo di rumah bisa ngaji, malam Jumat di rumah bisa ngaji, akhirnya malam Jumat adanya di villa, lagi liburan ke anu, dikasih kelapangan. Ujiannya begitu. Fabaka Abu Muhammad wa qala ya akhi al-kullu fi qahri hadhil khati'ati. Maka menangislah Imam Abu Muhammad dan beliau berkata, wahai saudaraku, al-kullu fi qahri hadhil khati'ati, semuanya terletak dalam menundukkan nafsu yang selalu mengajak kepada kesalahan ini. Fi qahri hadhil khati'ati, semuanya terletak di dalam menundukkan kesalahan-kesalahan ini, menundukkan nafsu yang selalu mengajak kita untuk melakukan kesalahan. Lakinni ansyadaka abiyatan li ba'dihim, tapi aku akan membacakan kepadamu, menyanyikan kepadamu beberapa bait yang dikarang oleh ulama lain. Wa ansya'a yaqulu, dan mulailah beliau berkata, qif bid diyari fahadihi altarun,
tabkil ahibbatu hasratan wa tashawwuqan. Ini kalau ama-oman dipakai buat ngerayu cewek. Oh ibu. Qif biddari, tetaplah berada di depan rumah. Tetaplah berada di sini, jangan kemana-mana. Fahadihi ataruhum, inilah peninggalan orang-orang yang pergi dari sini, yang pergi dari rumah ini. Tabkil ahibbatu hasratan wa tashawwuqan, orang-orang yang sedang jatuh cinta itu menangis dalam keadaan, dalam penyesalan dan kerinduan yang amat besar. Oh ibu, benar tuh Ustaz, artinya begitu. Kam qad waqaftu bi rab'iha mustahbiron an ahliha aw sa'ilan aw mushfiqun. Sudah lama qad waqafta ya, qad waqaftu, sudah lama aku berdiri di depan pintu, mustahbiron an ahliha, berusaha mencari kabar tentang penghuni rumah ini, ausailan, atau menanyakannya. Sailan bener ya? Di kita apa itu? Hah? Benar banget. Mustahbiron an ahliha aw sa'ilan aw mushfiqan, berusaha mencari kabar tentang penghuninya atau bertanya-tanya tentang penghuninya, menanyakan penghuninya, aw mushfiqan, atau merasa penasaran tentang penghuninya. Fa'ajabani da'il hawa fi rasmiha, maka bisikan-bisikan hawa menjawab diriku dari balik dindingnya. Farokta man tahwa fa'azzal multaq, dulu kamu meninggalkan orang yang kamu cintai ini, fa'azzal multaq, maka akan sulit bagimu untuk bertemu dengannya kembali. Halo, itu syair. Kalau kita lagi diberikan kelapangan oleh Allah, qif biddayari, jangan sampai kita pergi menjauh dari pintu Allah. Tetaplah berada di depan pintu itu, tetaplah berada di depan rumah itu. Jangan bergeser sedikit. Mau dikasih kesulitan ya tetap di situ, mau dikasih kelapangan ya tetap di situ. Fahalihi ataruhum, karena banyak orang yang tadinya berdiri di sini di depan rumah ini, begitu dikasih kelapangan mereka pergi. Tabkil ahibbatu hasratan wa tashawuqan, yang ujungnya mereka itu hanya cuma bisa menangis sambil menyesali apa yang mereka lakukan, dan cuma bisa menahan rindu yang sangat besar kepada Allah. Tadinya dikasih kelapangan pergi dari pintu itu, pas begitu balik udah nggak dibuka-bukain lagi.
Kemarin lagi sayang-sayangnya orang mana kagak open pisan, kagak begitu udah tinggal pergi baru dah yang baik lagi lagi apa Bio? Betul. Kamu pernah meninggalkan orang yang kamu cintai, fahazzal multaqo, maka akan menjadi sulit bagimu untuk kembali bertemu dengannya. Sekali kita terpleset ketika diberikan kelapangan oleh Allah, maka akan sulit bagi kita untuk kembali ke posisi sebelum itu. Dah, jam berapa nih? Jam 12. Terus ini apa? Boleh Bapak? Silakan. Kebangetan itu mah. Kebangetan. Apa Ustaz? Biasanya orang kalau lagi kanyut mah biasanya tulung Pak, tolongin saya Pak, tolongin saya. Biasanya begitu. Biasanya orang kalau lagi kesulitan mendekat kepada Allah agar diberikan pertolongan, diberikan jalan keluar. Kalau sampai lagi dikasih sulit masih bader aja, kebangetan itu mah. Tapi lihat kesulitan itu sendiri pun memang ujian dari Allah. Cuma mungkin karena saking keras hatinya, udah saking gelap hatinya, dikasih kesulitan begitu bukannya balik deket sama Allah, masih ayo be, bader-bader juga. Saking keras hati. Lah kita aja ngerasain kan. Kalau lagi rasa-rasanya dompet udah saking keringnya, utang udah saking banyaknya, jangankan sampai amalan dari guru, sampai dari YouTube lewat dikit kita amalin gitu. Saking udah saking, jangankan ambil dari kiai dan teman kita yang ngasih. Ini bacain ini dari temen pada yang ngasih. Segala apanya udah kita baca. Biasanya begitu malah. Kalau sampai udah dikasih kesulitan tetap aja masih bader-bader juga, itu berarti saking keras hatinya. Saking keras hati. Apa bagus? Hah? Lah iya biar kata buaya, go begitu ketiban batang pohon mah minta tolong juga mau kebo kan gitu. Kebo tolongin saya apa kebo. Meskipun pas begitu habis tolongin gigit gitu. Pas begitu udah terlepas malah gigit kebo. Udah tuh jelas ya. Jadi begitu ngomong. Itu mungkin kalau saking keras hati, saking gelap hati, sampai dikasih kesulitan pun tetap nggak ingat, nggak ngeh juga mau, kagak mau dekat juga mau, masih bader aja, udah kebangetan udah. Udah. Wa su'ila ba'dul masyayikhi an hadhihi dhallati faqala imbisatun ma'al haqqi bi ghairi adabi. Ada masyayikh yang ditanya tentang kesalahan ini. Apa sih yang dimaksud kesalahan ini? Ketika dikasih kelapangan, salahnya apa sih? Faqala imbisatun ma'al haqqi bi ghairi adabi. Maka ada ulama yang menjawab kesalahannya yaitu terlalu merasa gembira bersama Allah dan melupakan adab
kepada Allah. Itu salah. Terlalu gembira karena diberikan kelapangan, tapi ujung-ujungnya malah melupakan adab kepada Allah. Tadi itu malah ninggalin ibadah, ninggalin segala macam kebaikan-kebaikan, itu malah ditinggal sama dia. Karena saking girangnya dikasih kelapangan oleh Allah. Kesalahannya di situ. Makanya jangan sampai buat kita nih, kalau mudah-mudahan tetap sama, dikasih kesulitan dia tetap rajin ibadah, semangat ibadah, dikasih kelapangan juga tetap semangat ibadah. Mudah-mudahan sih kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada istilah bagaimana di dunia itu Allah iman itu ada kaya turun, ada kaya naik. Dan adanya iman ini apa ya? Al imanu yazidu wa yanqus. Kenapa? karena iman itu tidak lagi turun, naik kan naik. Terusin apa hadisnya biar jelas. Al imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bi taatihi wa yanqusu. Apa Ustaz? Hah? Wa yanqusu. Ya terusin itu hadisnya, jangan berhenti di al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan perbuatan taat, berkurang dengan perbuatan maksiat. Itu Haji. Kalau kita lagi berbuat taat berarti iman kita lagi nambah. Kalau kita lagi berbuat maksiat berarti iman kita lagi turun. Gitu Haji, terusin hadisnya. Jangan berhenti di situ. Terus apa yang ditanyain? Ya hubungannya dengan keadaan hari ini. Iya berarti kalau kita dikasih lapang kemudian kita berbuat lalai, berarti iman kita lagi turun saat itu. Begitu Haji. Berarti imannya turun, imannya naik. Gitu. Sama kayak keterangan yang lain juga, tidak ada orang beriman yang berzina. Gitu. Karena begitu orang berzina, keimanannya dicabut oleh Allah. Gitu. Makanya dia berani berzina. Kalau ada orang yang dikasih kelapangan kemudian dia berani mengerjakan kelalaian, kekeliruan, berarti saat itu memang imannya lagi dibuat turun oleh Allah. Imannya lagi dicabut oleh Allah. Sehingga dia berani melakukan kesalahan-kesalahan itu. Makanya diterusin tuh hadisnya. Jangan berhenti di iman itu bertambah dan berkurang. Kalau berhenti di situ, nanti jadinya repot lagi. Lah gimana kalau kita lagi dikasih kelapangan? Kan iman kita turun naik. Gitu. Makanya diterusin lagi. Kalau kita tetap bisa berbuat taat, berarti iman kita naik tuh. Kalau kita akhirnya berbuat salah, berarti iman kita turun. Itu yang bahayanya. Makanya kita jaga, jangan sampai diri kita melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya bikin iman kita turun jadi. Nah, begitu Haji. Makanya baca hadisnya diterusin lagi gitu. Bang Soleh, udah matang oleh Bang Soleh? Hah? Belum. Qala al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu wa min hadza
khasyal akabiru wassadatu. Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dan dari hal seperti ini, atau kita balik aja artinya enakan, maka para tokoh-tokoh tasawuf dan ulama-ulama tasawuf, pembesar-pembesar tasawuf, mereka merasa takut dari hal-hal seperti ini. Nah, kayak kita, mereka para tokoh-tokoh sufi itu sangat takut jangan sampai istilahnya mereka begitu dikasih ke lapangan malah lupa, lalai. Mereka sangat takut gitu, sangat khawatir. Qala fi lataifil minan, sampai situ dulu dah, jam 12. Itu jelas. Pak Guru nambahin nggak Pak Guru? Cukup. Oke, kalian nambahin ya, cukup. Pak Yudi, cukup ya? Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.